Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan puncak kasus dari subvarian Omikron BA4 dan BA5 ini mencapai maksimal 25.000 dalam sehari. Prediksi berkaca pada kenaikan kasus di negara lain, namun tingkat fatalitas kasus kematian pada kasus Omikron subvarian ini lebih rendah dari varian Delta dan Omikron sebelumnya. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat dalam 2 pekan terakhir, seiring masuknya subvarian BA4 dan BA5. Di sela acara penyambutan Presiden Republik Federal Jerman Kamis pagi, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memperkirakan puncak kasus subvarian Omikron BA4 dan BA5 tidak seperti gelombang sebelumnya. Prediksi ini berdasarkan kejadian di negara lain seperti di Afrika Selatan. Puncak penularan BA4 dan BA5 hanya sepertiga dari puncak gelombang Delta dan Omikron. Jika dibandingkan, puncak kasus Omikron di Indonesia mencapai 64.718 kasus. Sedangkan puncak COVID-19 saat penyebaran varian Delta mencapai 54.517 kasus baru. Maka Menkes memperkirakan puncak Omikron subvarian BA4 dan BA5 akan mencapai 20.000 atau 25.000 kasus per hari. Budi juga menambahkan puncak kasus biasanya terjadi 1 bulan setelah kasus pertama teridentifikasi. Ia memperkirakan puncak Omikron subvarian BA4 dan BA5 akan terjadi pada pekan ketiga dan keempat Juli 2022. Mungkin puncaknya kita di 20.000 per hari, karena kita pernah sampai 60.000 per hari paling tinggi. Nah, tetapi yang kita perlu lihat adalah bahwa fatality rate-nya atau kematiannya itu jauh lebih rendah. Mungkin 1/12 atau 1/10 dari Delta dan Omikron. Jadi kita percaya bahwa nanti akan ada kenaikan, kira-kira maksimalnya mungkin 20.000 per hari gitu, 1 bulan sesudah diidentifikasi, jadi sekitar minggu ketiga, minggu keempat Juli, dan kemudian nanti akan turun kembali. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara Jakarta Senin sore mengatakan, meskipun Indonesia mengalami kenaikan kasus aktif tetapi berada pada posisi stabil dibandingkan negara-negara tetangga seperti Australia, Singapura, Malaysia, India, Thailand, dan Filipina. Airlangga menegaskan sesuai arahan Presiden, semua kegiatan olahraga, musik, kesenian, dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak anggota masyarakat diwajibkan sudah menerima vaksin dosis ketiga. Dan juga arahan Bapak Presiden untuk meningkatkan jumlah vaksin dosis ketiga yang nanti dijelaskan oleh Pak Menteri Kesehatan. Secara prinsip untuk berbagai kegiatan, apakah itu venue olahraga maupun venue lain atau musik ataupun kesenian yang melibatkan banyak anggota masyarakat, diharapkan dosis ketiga itu bisa fasilitasi. Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman mengatakan penyebaran varian baru ini sangat cepat, bahkan bisa menyerang mereka yang sudah divaksin dosis lengkap termasuk booster. Meski efeknya tidak berat, namun harus berhati-hati bagi kaum lansia. Kita harus ingat, meskipun kondisi kita jauh lebih baik daripada 2 tahun terakhir ini, ya, kita cakupan vaksinasi kita 2 dosis sudah 70%, tapi bicara Omikron dan khususnya varian BA4, BA5 ini, dia lebih mudah menginfeksi pada orang yang sudah divaksinasi sekalipun, bahkan 3 dosis sekalipun. Sehingga yang namanya perilaku, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan juga kualitas udara itu harus dijaga. Sebelumnya, Kemenkes menginformasikan subvarian baru Omikron BA4 dan BA5 telah terdeteksi di Indonesia 6 Juni 2022. Virus baru ini penyebarannya sangat cepat. Namun Kemenkes mengingatkan masyarakat tidak panik. Sebab meskipun penyebarannya lebih cepat dibandingkan varian Omikron, namun tingkat keparahannya tidak seberat varian Omikron. Tim Liputan, JAK TV.